Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Putri dari Program Studi Manajemen Keuangan jurusan Akuntansi tahun 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Analisa Pengaruh Aspek Finansial Perusahaan terhadap Harga Saham, Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2016. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Petrus selaku dosen pembimbing 1 dan Pak Ansori selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing saya hingga penelitian ini selesai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian ini. Perkembangan revolusi industri 4.0 telah mengubah hidup dan minat masyarakat dalam menyimpan uang untuk dana di masa yang akan datang, mulai beralih kepada investasi. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data statistik Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun terakhir menunjukkan investor domestik lebih mendominasi dibandingkan investor asing. Nah, investasi itu sendiri adalah komitmen atas sejumlah dana yang dilakukan saat ini untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Pemilik modal dalam berinvestasi adalah untuk mendapatkan keuntungan, keamanan, serta pertumbuhan dari modal yang dimiliki. Pasar modal memiliki berbagai jenis investasi yang ditawarkan, salah satunya adalah saham. Saham adalah tanda penyertaan atau bukti kepemilikan seseorang atau badan pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham sendiri terdiri dari beberapa sektor dan subsektor yang dapat dipilih. Salah satunya adalah infrastruktur. Sektor infrastruktur mengalami peningkatan 2,35% dari IHSG. Kinerja cemerlang ini terjadi sejak sektor tersebut dijadikan prioritas pada visi misi Presiden Joko Widodo pada tahun 2014, yaitu Nawacita. Dalam perencanaan strategis 5 tahun ke depan memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Prospek ini dapat dijadikan alasan untuk berinvestasi pada sektor tersebut. Terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam berinvestasi, yaitu resiko dan ketidakpastian harga saham yang fluktuatif, sehingga menjadi masalah bagi investor untuk mengambil keputusan yang tepat. Untuk mengambil keputusan yang tepat, terdapat 2 alat untuk memprediksi harga saham. Yang pertama itu adalah analisa teknikal yang menitikberatkan pada data pasar dan memfokuskan pada pergerakan harga saham. Yang kedua itu ada analisa fundamental, yaitu analisa yang menitikberatkan pada aspek finansial dan aspek ekonomi. Aspek finansial untuk penelitian aspek finansial yaitu berupa laporan keuangan seperti rasio keuangan. Aspek ekonomi yaitu berupa perbandingan antara industri, keadaan ekonomi, dan perubahan peraturan. Pada penelitian ini menggunakan aspek finansial sebagai variabel yang mempengaruhi harga saham, yaitu yang pertama adalah PBV. Perbandingan antara harga saham dengan nilai buku, yaitu menunjukkan berapa kali harga beli yang akan terjual dari nilai buku. Yang selanjutnya itu adalah return on equity atau ROE. Rasio yang mengukur tingkat pengembalian dari modal pemegang saham yang diinvestasikan ke dalam perusahaan. Selanjutnya itu adalah price earning ratio atau PER, yaitu mencerminkan berapa kali nilai PER yang tercermin dalam suatu harga saham. Selanjutnya itu adalah EPS, earning per share, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan mempengaruhi tingkat pergerakan harga saham. Selanjutnya itu adalah current ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar. Semakin besar nilai current ratio, maka semakin besar resiko semakin kecil resiko perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar. Selanjutnya itu adalah net profit margin, yaitu adalah membandingkan antara laba bersih dengan penjualan. Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan semakin produktif sehingga meningkatkan harga saham. Variabel independen tersebut diambil berdasarkan faktor perbedaan antara penelitian terdahulu dan perbedaan teori dengan fenomena. Salah satu contohnya adalah pada rasio return on equity, yaitu yang mengukur tingkat pengembalian dari modal pemegang saham. Hal ini berarti return perusahaan meningkatkan harga saham sesuai dengan teori Gitman dan Gatter yang menyatakan bahwa rasio probabilitas memiliki pengaruh
terhadap harga saham tersebut, mengakibatkan harga saham perusahaan mengalami peningkatan. Seperti yang terjadi pada perusahaan Adisarana Armada Tbk pada tahun 2017 mengumumkan nilai ROE sebesar 10,64%. Pada tahun 2018 sebesar 12,49%. Dan begitu pula dengan harga saham yang mengalami peningkatan dari 193,64 rupiah per lembar saham menjadi 364 rupiah per lembar saham. Namun terdapat fenomena lain seperti PT Buana Lintas Lautan yang mengumumkan nilai ROE sebesar 7,09% pada tahun 2007 menjadi 7,66% pada tahun 2018. ROE ini mengalami peningkatan, namun harga saham mengalami penurunan, yaitu dari 141 per lembar saham pada tahun 2017 menjadi 117 per lembar saham pada tahun 2018. Nah, terdapat juga perbedaan antara penelitian terdahulu, yaitu pada penelitian Cahyaningrum dan Antikasari 2017, Paramita dan Soedi 2017, menyatakan bahwa ROE berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan Theo Lisha 2016, Rimbani 2016, dan Chandra Taruli 2017 menyatakan bahwa return on equity tidak berpengaruh terhadap harga saham. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh PBV terhadap harga saham, menganalisis pengaruh return on equity terhadap harga saham, menganalisis pengaruh EPS terhadap harga saham, menganalisis pengaruh current ratio terhadap harga saham, menganalisis pengaruh NPM terhadap harga saham, yang selanjutnya menganalisis pengaruh PBV, ROE, PER, EPS, current ratio, dan NPM secara simultan terhadap harga saham. Dan yang terakhir adalah menganalisis keputusan investasi yang tepat terhadap harga saham. Maka hipotesis pada penelitian ini adalah yang pertama, PBV berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Yang kedua, yaitu adalah ROE berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Yang ketiga, yaitu PER berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Yang keempat, yaitu adalah EPS berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Yang kelima, current ratio berpengaruh positif terhadap harga saham. Yang keenam, NPM berpengaruh positif terhadap harga saham. Selanjutnya itu adalah variabel PBV, ROE, PER, EPS, current ratio, dan NPM secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. Nah, pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website BI dengan pendekatan asosiasi, yaitu adalah penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi pada penelitian ini menggunakan perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018. Sampel pada perusahaan ini menggunakan 16 perusahaan yang terdaftar pada dalam sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi dengan kriteria provokasi sampling, yaitu adalah yang perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar pada periode 2015 sampai 2018. Yang kedua adalah menerbitkan laporan keuangan selama periode 2015 sampai 2018. Yang ketiga yaitu adalah tidak mengalami kerugian pada periode 2015 sampai 2018. Dan yang terakhir, tidak memiliki nilai saham yang negatif. Selanjutnya, pada penelitian ini menggunakan metode analisis. Yang pertama, analisis deskriptif, yang dilanjutkan dengan pemilihan model yaitu uji Chow untuk pemilihan model PLS atau FEM. Yang kedua itu ada uji large multiplier untuk pemilihan model PLS atau REM. Selanjutnya yaitu uji Hausman untuk pemilihan REM dan FEM. Selanjutnya dilakukan uji T untuk menguji signifikan dari masing-masing. Selanjutnya itu adalah uji koefisien determinasi, yaitu untuk menjelaskan variasi dari variabel. Selanjutnya dari analisis deskriptif yang memiliki observasi 64 data dari 16 perusahaan selama 4 periode. Diperoleh data sebagai berikut dengan pembacaan tabel, yaitu harga saham memiliki nilai rata 6,37 dengan nilai maksimal 8,74 dan nilai minimum 4 dengan standar deviasi 1,2.
Nah, untuk variabel lainnya dapat dilihat pada penelitian ini pada halaman 39. Selanjutnya, pemilihan model, yaitu yang pertama ada uji Chow, uji LM, dan uji Hausman. Dari ketiga model tersebut, maka model yang digunakan pada penelitian ini adalah model REM. Dari model REM tersebut diperoleh data nilai koefisien dari PBV sebesar 0,09355 dengan nilai T hitung sebesar 2,012097 lebih besar daripada T tabel, yaitu 1,999897. Nilai probabilitasnya sebesar 0,0489 kurang dari alfa 5%. Maka hipotesis pertama diterima, yang mana menduga PBV berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Nah, berarti apabila PBV naik satu satuan, maka harga saham naik sebesar 0,09355 satuan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Cahyaningrum, Antikasari, Paramita Sayudi, Rimbani, namun bertolak belakang atau berlawanan dengan penelitian Tiolisha dan Magdalena Budiantara. Nah, selanjutnya yaitu adalah nilai koefisien dari ROE sebesar negatif 0,004523 dengan nilai T hitung negatif 0,787672. Nilai tersebut menunjukkan nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel. Nah, nilai probabilitas 0,2405 lebih besar daripada alfa 5%. Maka hipotesis kedua ditolak, yang mana menduga ROE berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tiolisha, Rimbani, dan Magdalena, serta Budiantara menyatakan ROE tidak berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Sedangkan hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian dari Cahyaningrum dan Antikasari 2017. Paramita dan Sayudi yang menyatakan bahwa ROE berpengaruh signifikan positif. Selanjutnya yaitu adalah untuk nilai koefisien PER sebesar 0,04562 dengan hasil terhitung sebesar 4,265763. Nilai tersebut menunjukkan nilai terhitung lebih besar daripada T tabel dengan nilai probabilitas sebesar 0,04562 lebih kecil daripada alfa 5%, maka PER berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Maka hipotesis ketiga diterima, yang mana menduga PER berpengaruh terhadap harga saham. Hasil tersebut menyatakan bahwa jika PER naik satu satuan, maka meningkatkan harga saham sebesar 0,04562. Begitu juga dengan sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Magdalena, Budiantara, dan Sari menyatakan PER berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan hasil penelitian ini berlawanan dengan Paramita dan Sayudi dan Chandra dan Taruli menyatakan PER tidak berpengaruh terhadap harga saham. Nah, selanjutnya yaitu adalah nilai koefisien dari IPS, yaitu sebesar 0,31449. Dari hasil tersebut, nilai terhitung sebesar 18,0,9453. Nilai tersebut menunjukkan nilai terhitung lebih besar daripada T tabel dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 kurang dari alfa 5%. Berarti hipotesis keempat diterima, yang mana menduga IPS berpengaruh terhadap harga saham. Hal tersebut berarti apabila IPS naik satu satuan, maka harga saham naik sebesar 0,314649 satuan. Begitu juga sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cahyaningrum dan Antikasari serta Rimbani yang menyatakan IPS berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian Sari yang menyatakan IPS tidak berpengaruh signifikan positif. Nah, selanjutnya yaitu nilai koefisien dari current ratio sebesar negatif 0,00333 dengan hasil nilai terhitung sebesar negatif 0,4489684. Nilai tersebut menunjukkan nilai terhitung lebih kecil daripada T tabel, yaitu 1,99897 dengan nilai probabilitas 0,6568 lebih besar daripada alfa 5%. Maka tidak adanya pengaruh yang signifikan, berarti hipotesis kelima ditolak. Menduga current ratio memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Chandra Taruli yang menyatakan ROE tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Namun hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian Paramita dan Sayudi menyatakan IPS berpengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya adalah hasil koefisien dari NPM sebesar 0,00199 dengan nilai T hitung sebesar 0,29615. Nilai tersebut menunjukkan bahwa T hitung lebih kecil daripada T tabel, yaitu 1,99658. Nilai probabilitas sebesar 0,768
2 lebih besar daripada alfa 5%, maka tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Dengan hasil tersebut, maka hipotesis ke-6 ditolak yang menduga NPM berpengaruh terhadap harga saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Theolisha yang menyatakan bahwa NPM tidak berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan penelitian ini berlawanan dengan Chandra dan Taruli 2017. Selanjutnya, dari tabel uji simultan dengan uji F menunjukkan nilai 0,004809, yaitu kurang dari alfa 5%, dengan nilai koefisien sebesar 3,383327. Berarti PBV, ROE per EPS, current ratio, dan NPM secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Nah, dari hasil model RAM didapatkan 3 variabel yang berpengaruh terhadap harga saham, yaitu PBV, PER, dan EPS. Selanjutnya melakukan pemodelan ulang yang mendapatkan persamaan Y sama dengan 5,163618 ditambah 0,05459 PBV dikalikan dengan PBV ditambah 0,03802 dikalikan dengan nilai PER dan ditambah 0,53115 dikalikan dengan nilai EPS, lalu dikalikan dengan nilai masing-masing variabel, lalu didapatkan penilaian dari penilaian saham sebagai berikut. Nah, dari penilaian saham ini maka disimpulkan bahwa saham dari ASA, saham dari kode saham ASA, Bull, Raja, Soci, Nelly, TBIG, TMAS, serta TPMA tergolong under value. Sedangkan kode saham CMNP, Bali, Hits, JSMR, BUKK, PGAS, Kopi, dan TLKM tergolong overvalue. Maka kesimpulannya dari penelitian ini adalah PBV berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Berarti apabila nilai PBV meningkat, maka harga saham semakin mahal. Yang kedua itu ada ROE tidak berpengaruh terhadap harga saham. Hasil penelitian ini menunjukkan ROE negatif. Berarti bahwa perusahaan tersebut tidak dapat menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri untuk menguntungkan pemegang saham. Nah, yang ketiga yaitu nilai PER berpengaruh terhadap harga saham. Berarti nilai PER yang tinggi menunjukkan ekspektasi investor tentang prestasi perusahaan mana yang akan datang. Nah, selanjutnya itu ada nilai EPS berpengaruh terhadap harga saham. Hasil penelitian ini semakin tinggi nilai EPS maka semakin tinggi juga nilai harga saham. Nah, selanjutnya itu ada yang kelima, current ratio itu tidak berpengaruh terhadap harga saham. Artinya, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasional, terutama dalam modal kerja, sangat rendah. Hal ini berdampak pada harga saham yang mengalami penurunan semakin rendahnya current ratio. Nah, selanjutnya, yang NPM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya yaitu adalah PBV, ROE, EPS, current ratio, dan NPM secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Kesimpulan yang ke-8 yaitu adalah rekomendasi saham ASA, Bull, Raja, Soichi, dan Nelly, TBIG, serta TMAS dan TMA untuk membeli saham tersebut atau menahan saham-saham tersebut apabila telah dimiliki karena penilaian saham tergolong under value. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan adanya harapan bahwa harga saham tersebut bisa naik. Nah, untuk saham dengan kode CMNP, Bali Hits, JSMR, BUKK, PGAS, Kopi, dan TLKM direkomendasikan untuk menjual saham tersebut untuk mendapatkan capital gain atau menahan pembelian karena tergolong overvalue. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa dengan harapan saham tersebut bisa naik. Nah, selanjutnya adalah saran untuk akademik yaitu untuk menggunakan sektor farmasi atau keseluruhan perusahaan serta menambah jumlah waktu penelitian 8-10 tahun serta menambahkan aspek ekonomi seperti inflasi dan suku bunga. Untuk saran investor merekomendasikan saham ASA, Bull, Raja, Soci, Nelly, TBIG, TMAS, dan TMA untuk membeli saham tersebut namun atau menahan karena tergolong under value. Harapannya harga saham tersebut bisa naik. Nah, untuk CMNP, Bali Hits, JSMR, BUKK, PGAS, Kopi, TLKM untuk menjual saham tersebut untuk mendapatkan capital gain dan menambah pembelian dengan harapan harga saham tersebut bisa turun. Untuk emiten untuk meningkatkan kinerja khususnya pada rasio PBV, EPS, dan PER. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.